Oke, halo teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, untuk penggunaan MacBook Pro 17 ya, 13 inci tahun 2026 ini, jadi saya salah satu pengguna yang masih aktif sampai saat ini. Dan ini saya coba record ya, buat teman-teman yang penasaran penggunaan saya selama tahun 2026 ini bagaimana. Kemudian ini tanpa diedit ya, videonya nanti akan saya upload tanpa edit, sehingga ini real ya, penggunaan sehari-hari. Dan teman-teman bisa nilai sendiri masih layak nggak untuk terjun ke dalam ekosistem Apple melalui MacBook Pro yang seperti ini, ataukah harus berganti ya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, bisa lihat unit yang saya punya ini dulu saya ambil di 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya. Sebenarnya udah lama juga waktu MacBook Pro ini rilis, tapi saya ambil dulu karena kebutuhan mobilitas, jadi baterainya masih bagus ya. Ya walaupun sekarang sudah saya ganti, jadi sekarang baterainya cycle count-nya udah reset lagi waktu itu ya, di tahun 2025 yang lalu, dan sekarang cycle count-nya mungkin udah normal lagi ya. Nah ini unitnya dulu saya perlihatkan bahwa di sini unitnya masih sangat normal ya, lecet-lecet biasalah pemakaiannya. Ada sedikit di sini, dulu ada scratch di sini, ada paku di atas meja. Ini mungkin ya kelihatan ya. Oh ini kelihatan. Nah ini yang unit yang saya punya ini, bobotnya mungkin nggak seringan dengan laptop-laptop yang baru sekarang ya. Saya nggak tahu persisnya berapa, tapi ini lumayan lah karena ini MacBook Pro bukan Air, tapi masih nyaman kok dibawa kemana-mana. Untuk touchpadnya ya, ini masih enak banget. Kemudian di sini masih pakai function row, bukan yang touch bar. Nah, kemudian di sebelah sini ada dua USB Type-C. Untuk engselnya masih bisa dibuka pakai satu jari seperti ini. Nah ini dia. Nah cuma di bagian sini saya ada kasih selotip karena di sini ada segel yang kelupas ya waktu itu ya. Nah saya minimalisir supaya nggak terjadi lagi, saya kasih selotip di sini. Oke, itu di bagian fisiknya saya rasa nggak terlalu banyak bisa dilihat, sama lah ya, namanya juga MacBook, jadi desainnya sama-sama aja gitu. Mau MacBook baru pun nanti kan nggak jauh-jauh beda lah desainnya. Oke, untuk spesifikasi di dalamnya nanti akan saya taruh saja, jadi teman-teman bisa lihat sendiri untuk spesifikasi sistemnya bagaimana. Ini saya pakai yang Intel i5. Kemudian untuk detail berikutnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah untuk saya coba lihat ya, untuk power sekarang ya, powernya itu cycle count-nya 233. Kemudian storage-nya saya dulu ambil yang ini kecil 256 GB, RAM-nya 8 GB. Oke, itu untuk spesifikasi secara umumnya. Oke, untuk penggunaan harian, untuk flow-nya, sebenarnya saya seorang full stack developer ya. Jadi saya menggunakan VPS atau Virtual Private Server. Saya remote menggunakan perangkat ini. Jadi selama beberapa waktu ini cukup-cukup aja karena ini hanyalah perangkat remote buat saya. Untuk alat meremote ya server saya. Sedangkan urusan kerjaan, untuk urusan komputasi, untuk pekerjaan AI itu semua saya serahkan ke VPS. Ini perangkat yang saya bawa kemana-mana untuk bisa remote pekerjaan saya dimanapun saya berada. Oke, untuk komputer ini atau MacBook ini, komputer lagi ya, ini penggunaan seperti saya itu masih sangat layak untuk seperti saya ya. Jadi saya walaupun seorang developer ya, software developer, tapi masih sangat bisa karena saya dibantu oleh beberapa perangkat lain. Seperti ini saya masih punya PC sini. Nah, ini PC saya, dan saya juga masih punya VPS, Virtual Private Server. Kemudian saya juga masih punya perangkat-perangkat yang lainnya yang mendukung ya pekerjaan saya sehari-hari. Nah, untuk flow-nya, penggunaannya apakah masih nyaman, masih
bisa berjalan dengan normal. Bagi saya untuk beberapa aplikasi masih bisa ya, tapi untuk beberapa aplikasi itu tidak sangat bagus ya, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa. Kalau saya coba jalankan seperti video editing ya, saya cari-cari Adobe Photoshop dan Adobe Premiere itu tidak layak lagi lah untuk dipakai di sini. Kemudian untuk penggunaan seperti Word, Microsoft Office lah, itu masih bisa, tapi agak ngeselin ya. Ini saya coba buka Word-nya, mana Word. Nah, ini dalam keadaan belum dibuka ya. Jadi di taskbar-nya atau di sini belum ada aplikasi Word. Saya coba klik, kita hitung berapa detik baru kebuka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini butuh 8 detik. Ini dalam keadaan laptopnya idle ya, MacBooknya idle. Belum lagi kalau sedang ngerjain sesuatu. Nah, ini bisa lebih lama lagi, bisa sampai 30 detik. Nah, ini ngeselin bagi saya. Jadi, kalau bagi saya untuk pekerjaan seperti bergantung penuh sama produk-produk Microsoft, ini sepertinya nggak recommended ya. Jadi tidak saya sarankan. Tapi kalau pekerjaannya seperti Google Docs, Google Slides, yang sifatnya browser-browser, ini masih oke. Masih bisa buka, ini masih bisa berjalan dengan normal, tab-tab masih bisa dibuka dengan normal. Nah, kemudian untuk penggunaannya seperti WhatsApp ya. Sini saya ada install 2 ya. Ada WhatsApp yang versi MacBook ya. Ini saya punya juga WhatsApp web. Sebenarnya ini dari halaman webnya WhatsApp, tapi saya jadikan seperti ini ya, PWA ya, Progressive Web App ya. Jadi saya jadikan dia seperti app native. Nah, ini lebih saya pilih karena membuka aplikasi native WhatsApp itu seringkali crash, dan untuk membukanya lagi itu lama banget. Nah, saya nggak tahu ya, ini WhatsApp sengaja atau macOS yang sengaja. Pokoknya untuk pakai aplikasi native WhatsApp ini bagi saya nggak nyaman lah. Walaupun dia bisa video call, bisa voice call, tapi saya lebih nyaman pakai yang web. Kemudian selain saya menggunakan WhatsApp, pasti juga kita akan sharing file ya. Saya pakai Android dan saya juga pakai iOS ya, iPhone. Nah, penggunaan kedua device itu lumayan menyulitkan. Nah, jadi saya juga gunakan satu perangkat untuk share ya. Ini saya nggak pakai share it karena seringkali crash. Saya pakai local send, dan ini sangat bergantung kepada kualitas router atau koneksi WiFi yang sedang kita gunakan bersama. Jadi local send ini bergantung pada kita punya jaringan lokal yang sama. Nah, ini sangat menentukan oleh si routernya atau perangkat hotspot yang melayani kedua device untuk berbagi tersebut. Oke, kemudian selain menggunakan itu, pasti untuk seorang developer perlunya IDE ya, Integrated Development Ecosystem ya. Environment. Nah, di sini saya ada install 2 ya. Ada Anti-Gravity dan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code itu berjalan dengan normal ya, walaupun sama seperti Word tadi, bukanya juga agak ngeselin, lama gitu. Nah, karena walaupun sudah terbuka, dia masih ngeload extension yang sudah saya install. Nah, walaupun tidak saya pakai, dia tetap ngeload. Nah, itu cuma membuat saya agak kesel ya, bukanya itu lama. Nah, jadi biasanya saya selalu pakai terminal. Nah, di sini saya pakai iTerm 2. Nah, ini bisa menjalankan multi session, bisa split screen. Nah, ini baru kebuka nih Visual Studio Code-nya. Ada kali ya 10 detikan, belasan detikan baru kebuka. Ini pun udah kebuka, masih belum bisa langsung dipakai karena dia nge-load extensionnya. Jadi untuk buka Visual Studio Code, menurut saya agak ngeselin, tapi walaupun setelah berjalan nanti normal ya, bisa dipakai. Oke, sekarang lanjut ke bagian Anti-Gravity. Nah, ini saya coba jalankan Anti-Gravity. Nah, MacBooknya sudah mulai fan-nya kencang nih suaranya nih. Mungkin nggak kedengeran ya, saya coba.
Nah, jadi lumayan kenceng karena saya membuka dua IDE tersebut. Paling itu yang bikin annoying dari saat menggunakan MacBook Pro 17 ya, 13 inch di tahun ini. Jadi buat teman-teman yang punya kesabaran ekstra untuk hal ini, kalau mau bergantung sama beberapa aplikasi yang saya sebutkan tadi agak ngeselin, mending jangan. Tapi kalau merasa toleran dengan dia punya slow karena membuka start aplikasinya, berarti silakan, go ahead. Nah, ini masih belum buka ya. Ini udah mau sekitar 1 menit ya. Belum juga jalan, belum bisa dipakai. Jadi ini adalah real, tidak ada diedit. Jadi ini benar-benar real penggunaan MacBook Pro 2017 di tahun 2026 ini. Oke, selain itu mungkin untuk aplikasi-aplikasi yang support itu bawaannya semua berjalan dengan normal, tapi walaupun beberapa hal saya tidak gunakan ya, seperti musik player ini jalanannya lumayan berat, lebih ringan pakai VLC. Nah, VLC ini membuat saya lebih cepat ya, bisa pakainya lebih cepat dan dia lebih support banyak format file ya. Jadi VLC bisa ngehandle video maupun audio yang saya putar di dalam perangkat saya ini. Nah, untuk beberapa aplikasi bawaan yang lainnya itu saya nggak pakai, jadi saya letakkan aja di dalam sini. Banyak sekali yang nggak kepakai sebenarnya karena saya nggak begitu nyaman lagi menggunakan beberapa aplikasi yang tidak begitu cepat ketika atau responsif ketika dibuka. Oke, untuk kualitas audio, untuk baterai tadi, untuk layar, semuanya masih sangat normal. Saya masih sangat suka dan tidak ada kendala sama sekali. Jadi ini adalah real dari penggunaan sehari-hari ya, atau beberapa apps yang masih saya gunakan selama tahun 2026 ini dengan MacBook saya ya, MacBook tercinta ya, sudah menemani beberapa tahun. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa ya ingin terjun ke dalam ekosistem Apple, bisa pertimbangkan untuk MacBook ini kalau hanya sebatas pekerjaan ringan. Walaupun dia Pro ya, lini Pro, tapi anggaplah ini adalah Air karena pekerjaan-pekerjaan yang bisa dihandle oleh MacBook ini sudah lagi tidak bisa dikatakan Pro. Oke, satu lagi sempat terhenti videonya karena saya lupa satu bagian hal ya, untung terhenti ya. Itu untuk fitur spesial iPhone-nya untuk ekosistem MacBook atau ekosistem Apple, sorry. Jadi barusan ada saya kirim file 500 MB karena mengirim video ya. Untuk AirDrop-nya itu sangat bagus ya, masih sangat, walaupun ini jadul ya, ini berarti tahun ini dia udah masuk, dia rilis tahun 2018 ya, jadi udah mau 8 tahun ya tahun ini. Ini untuk fitur-fitur AirDrop itu masih sangat oke. Jadi saya baru kirim file dari iPhone ke MacBook ini dan sangat bagus. Nah, ini beberapa hal yang tidak bisa dibeli ya kalaupun punya uang bisa lebih mahal ya untuk Windows, tapi untuk fitur AirDrop ini hanya ada di ekosistemnya Apple. Nah, ini masih bisa dan sangat oke jika teman-teman sekarang sudah pakai iPhone. Nah, sekarang laptopnya mau di-upgrade ke ekosistem Apple juga. Mungkin kalau pekerjaannya juga nggak terlalu berat, nah bisa pakai MacBook Pro yang 2017 ini aja. Nah, saya lihat-lihat di marketplace harganya 4 jutaan. Jadi kalau budgetnya di sekitar 4 jutaan sampai 5 juta bisa lirik yang satu ini. Atau mungkin bisa dapat yang 3 jutaan sekian karena tiap tahun kan harganya pasti makin turun ya. Nah, jadi investasi memang nggak bisa ya di perangkat-perangkat seperti ini ya. Paling investasi dalam bentuk pekerjaan ya nanti yang dihasilkan. Tapi kalau harap harganya akan naik, nggak akan ya. Tapi overall saya sudah berikan semuanya bagaimana kondisinya di tahun 2026 ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun mau ada diskusi tentang perangkat ini masih bisa. Jadi sebelum device-nya saya lepas dulu ya karena bentar lagi saya akan mau lepas, jadi saya mau
bagikan aja buat teman-teman, siapa tahu ada yang minat. Jadi teman-teman bisa lirik dulu perangkat satu ini, siapa tahu cocok buat teman-teman bisa memulai untuk terjun ke ekosistem Apple. Oke, see you.